Saya di sini hanya akan membacakan sebuah kisah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menuliskan sebuah kisah yang sangat unik. Ada seorang sahabat dari Ansar. Ansar itu adalah sahabat yang bermukim di Madinah. Beliau dijuluki dengan Abu Ma'li, namanya Abu Ma'li. Beliau ini adalah seorang pedagang yang tadi bimalihi wa bimali ghairi. Dia berdagang menjualkan hartanya dan juga menjualkan harta orang lain. Jadi sistem perdagangan zaman dulu itu hampir sama seperti sekarang. Jadi beliau dari Madinah pergi ke Syam membawa barang-barang dagangannya sendiri dan juga membawa barang dagangan orang lain kemudian dijualkan di negeri Syam seperti itu. Jadi Abu Ma'li ini di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pencuri. Biasanya kita kenal bahwa pencuri yang menyekat di jalanan itu apa? Begal. Wakana mukliun bisilah. Pencuri ini memiliki senjata lengkap, mungkin pedang atau tameng, kemudian kuda. Pencuri ini berkata, "Taqma ma'ak fa inni qatil." Pencuri ini berkata kepada Abu Ma'li, "Wahai Abu Ma'li, woi, apa-apa yang kamu bawa, letak sekarang. Saya akan membunuhmu," kata begal tersebut. Kemudian kata Abu Ma'li, "Masya'uka bidani, sya'uka bil mal." Apa untungnya kalau kamu bunuh saya? Kamu hanya mau harta. Kalau mau harta ambil aja, jangan bunuh saya. Apa kata pencuri itu? Amal mal fa'wal wa inni qatil. Kata pencuri itu, kalau harta jelas punya saya, tapi hak saya harus tetap membunuh kamu, kata pencuri tersebut. Abu Ma'li pun berkata, "Fa'in abaita fada'ni usalli arba'a raka'atin." Kalau kamu masih mau membunuh saya, oke, saya minta tenggang waktu. Saya minta kamu beri saya kesempatan sholat 4 rakaat. Kemudian pencuri ini berkata, "Sholli ma bada." Sholatlah sesudah. Pas sholat, fi akhir sajdatin, Abu Ma'li ini di sujudnya yang terakhir dia berdoa, "Ya Wadud, ya Wadud." Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki cinta. Ya Dzal 'Arsyil Majid, wahai Allah yang memiliki 'arsy yang sangat kokoh. Wa ya Fa'al liman turid, wahai Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang Engkau mau. As'aluka bi'izzika alladzi la yuqam. Saya meminta kepadamu dengan keagunganmu yang tidak akan tertandingi. Wa bi mulkika alladzi la yuqam. Saya memintamu dengan kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan. Wa bi nurika alladzi mala'a arkan arsy. Dan saya memintamu dengan cahaya yang menyinari rukun-rukun arsy, tiang-tiang arsy. Antafini syarra hadzal lis, agar engkau menghindarkan saya dari bahaya pencuri ini. Ya Mughith, ya Mughith, aghithni thalatha marrat. Dia berdoa dengan doa tersebut 3 kali. Setelah berdoa, dia salam. Kemudian dari kejauhan dia melihat ada seseorang yang menunggang kuda berpakaian putih, membawa tombak yang tombaknya itu ditaruh di antara kedua telinga kuda, di tengah-tengah ditaruh. Seorang penunggang kuda ini berjalan berlari kencang. Kemudian saat penunggang ini melihat pencuri tersebut, langsung ditusuk. Kemudian pencuri itu pun meninggal. Kemudian seorang penunggang kuda ini datang kepada Abu Ma'li. Dia berkata, "Wahai Abu Ma'li, begini." Kemudian Abu Ma'li berkata, "Man anta bil ilmi, faqad aghathani Allah bikal yawm." Abu Ma'li berkata, "Wahai, siapa gerangan engkau? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau perantara keselamatan bagiku." Itu Allah Subhanahu wa taala telah menolongku dengan perantara. Apa kata orang tersebut? "Fa inni malakun min sama'ir rabi'." Saya adalah malaikat dari langit keempat. Langit keempat. Kemudian malaikat ini berkata, "Saya tadi mendengar bahwa pintu langit tertutup kencang saat kamu berdoa dengan doamu yang pertama kali. Tadi kan kita sudah bahas kalau dia berdoa 3 kali. Doa yang pertama, pintu langit tertutup. Doa yang kedua, seluruh sami'tu li ahli samai qajjatan.
Kata malaikat, saat kamu berdoa dengan doamu yang kedua, penduduk langit semuanya berisik, saling berbicara. Kemudian malaikat berkata, saat kamu berdoa dengan doamu yang ketiga, semua penduduk langit berkata bahwa ini doa orang yang sedang membutuhkan. Kemudian saya meminta kepada Allah agar saya diberikan tugas untuk membantu. Kemudian malaikat itu turun dan membunuh pencuri tersebut. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Man tawadda'a wa shalla arba'a raka'at thumma da'a bi hadzal du'a ustajib makruhan kana afdal wa makruh." Imam Hasan Al-Basri berkata, apabila ada seseorang yang berwudu kemudian sholat 4 rakaat dan dilanjutkan dengan berdoa dengan doa tersebut, maka doanya pasti akan diijabah. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah itu ada bukan hanya untuk didengarkan, tapi untuk kita ambil pelajaran. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, salah satu amalan yang paling rugi apabila kita tinggalkan, apalagi di bulan Ramadan, adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah inti dari ibadah. Karena kenapa? Ibadah itu adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita pinta, satu-satunya zat yang kita sembah. Dan saat kita berdoa, di saat itulah kondisi kita betul-betul yakin bahwa kita hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kisah ini terdapat adab-adab berdoa. Yang pertama, kenapa doanya Abah Malik tadi langsung dijawab? Wakana nasikan. Abah Malik ini adalah nasikan. Nasikan itu artinya adalah orang yang rajin beribadah. Wari'an, dia adalah orang yang wara', dalam hati dia adalah orang yang bertakwa. Artinya apa? Doa itu adalah segala sesuatu yang paling bermanfaat untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan untuk menghindari apa yang tidak kita inginkan. Akan tetapi dia memiliki hubungan kuat terhadap siapa yang berdoa. Artinya tadi Abah Malik adalah orang yang salih, wajar doanya diterima. Nah kita seperti itu. Sebelum kita berdoa, perbaiki ibadah kita. Lihat diri kita, apakah kita sudah pantas diijabahi doa kita. Satu. Kemudian yang kedua, adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa adalah memuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa lihat dari doanya Abah Malik tadi, doanya hanya satu, tapi pujian yang dia lontarkan, yang dia katakan untuk Allah Subhanahu wa taala ada 8. Doanya hanya satu, namun dia memuji Allah 8 kali. Namun doanya hanya sekali, yaitu memuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, adab-adab doa, yaitu doanya itu dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Bayangkan Abah Malik tadi di situasi yang sangat darurat, dia akan dibunuh, tapi dia tetap tenang, sholat dulu, kemudian berdoa 3 kali dengan tenang. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu yustajabu li'abdin ma lam yad'u bi'ihmin aw qati'ati rahim. Allah istajil, Allah alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa diterima kecuali pertama, dia buru-buru. Yang kedua, dia berdoa, dia meminta kepada Allah sesuatu yang haram. Misalnya dia meminta, ya Allah berikanlah saya khamr, saya mau mabuk. Itu dia tidak akan diterima, akan berdosa. Kemudian yang ketiga, dia mengulang-ulang doa, yaitu tidak terburu-buru tadi. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimana sih orang yang buru-buru dalam berdoa itu? Rasulullah SAW berkata, yaqulu qad da'autu falam akan mustajab li. Orang yang terburu-buru dalam berdoa itu adalah dia yang berkata seperti ini, saya sudah doa, saya doa terus, tapi tidak pernah diijabahi. Orang-orang yang seperti ini doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep doa itu seperti kita menanam biji. Sekarang nih, kalian semuanya ingin menanam pohon yang itu berasal dari biji. Oke, kita misalkan mangga. Antum mau menanam mangga, biji mangga. Antum siram setiap hari.
Itu seperti itu konsepnya doa. Keinginan yang ingin antum minta kepada Allah itu biji. Pohon tumbuh itu keinginan antum. Namun doa itu adalah air yang antum siramkan setiap hari. Begitu doa. Apabila antum konsisten, istiqomah dalam berdoa, seperti tadi, kalau antum konsisten menyiram tanaman tersebut, tanaman itu pasti akan tumbuh. Begitu juga doa. Kalau antum konsisten berdoa, sabar, doa itu pasti akan dikabulkan. Gak ada doa yang tidak dikabulkan. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki seni dalam mengijabahi doa. Yang pertama dikabulkan langsung, yang kedua disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala, yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan doa itu penyelamat kita. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Jangan berkata saya belum pernah dijabahi doa saya. Tidak, gak ada doa yang tidak dijawab. Hanya saja kita yang buta melihat Allah Subhanahu Wa Taala sudah banyak mengijabahi doa kita. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fa inni la ahmilu hammal du'a walakinnani ahmilu hammal inni la ahmilu hammal istijabah walakinnani ahmilu hammal du'a. Faman ulhima du'a fa inna ma'ahu ijabah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah memikirkan apakah doa saya akan terkabulkan. Tidak pernah. Umar bin Khattab tidak pernah memikirkan itu. Yang Umar bin Khattab pikirkan, bagaimana setiap hari saya berdoa. Faman ulhimat doa fa inna ma'ahu ijabah. Barang siapa yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk berdoa setiap hari, maka doa itu sudah satu paket dengan ijabah. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk berdoa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha fi syirati na'lik." Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun yang kamu minta itu adalah sepasang tali sendal. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, "Ud'uuni astajib lakum." Maka berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengijabahi. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya menyampaikan dan jemaah semua yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, sujud kita, dan semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa syiratikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.